Landasan dari ilmu magnet rezeki ini, ya, karena ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang ajaib. Anda hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Itu kan ajaib, ya. Anda berpikir aja, ya Allah saya pengen keliling dunia, insya Allah bisa pergi keliling dunia dengan cara magnet rezeki. Ya Allah saya pengen pergi umrah, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai, ya, apapun Anda bisa berangkat, gitu ya. Anda ingin apa? Anda ingin tanah, mobil, ya, rumah. Bisa pakai ilmu magnet rezeki ini, hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Sebagaimana kisahnya Siti Maryam. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, pada saat itu beliau berada dalam pengawasannya atau pembinaannya Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini dalam surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya. Maka diterimalah, ya, Maryam ini dengan penerimaan yang baik, dirawat dengan baik oleh Zakaria. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Selalu ditemukan rezeki, ya, di sisinya, yaitu berupa makanan. Ya, mungkin hari ini berupa makan apa, ya, hari besoknya makan yang lain lagi, hari besoknya ada makanan lagi. Ya, ini adalah sebuah keajaiban bagi Zakaria. Kok bisa gitu ya? Padahal Maryam tidak keluar, tidak masak, tidak belanja, ya, kemudian tidak bekerja. Kenapa kok bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan di sisinya? Akhirnya dengan rasa penasarannya, Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana? Ya, kemudian dengan santainya Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ya, ini dari Allah lah, gitu. Dari mana lagi, ya? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa hitungan matematis. So inilah keajaiban. Ya, kemudian akhirnya, ya, singkat cerita, Nabi Zakaria akhirnya belajar kepada Maryam, minta diajari. Kemudian akhirnya dalam ayat yang ke-38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah akhirnya Zakaria juga mempraktekkan di dalam mihrabnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang diminta oleh Zakaria adalah meminta anak, ya. Padahal beliau sudah tua. Akhirnya dapatlah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaibannya. Ya. Kemudian pada saat itu Zakaria masih belum percaya. Ya Allah, apa mungkin saya ini sudah tua, ya, sudah sangat tua, sementara istri saya mandul, ya. Kemudian akhirnya dapatlah anak bernama Yahya. Nah, pertanyaannya, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Ya benar, untuk dipraktekkan, ya. Untuk apa lagi? Untuk dipraktekkan, ya. Lalu kemudian mungkin Anda berkata seperti ini, Pak Nas, kita kan bukan keluarganya Nabi. Oke lah kalau begitu, ya. Ada satu kisah lagi, ya, tentang seorang yang sangat-sangat luar biasa bisa dapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namanya Asif bin Barkhiyah. Dalam surat An-Naml ayat 38, ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Dari mana? Dari Yaman ke Palestina. Itu jaraknya ribuan kilometer. Lalu kemudian, ya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkannya? Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Ya. Aku akan memindahkannya, ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Lalu kemudian sepertinya Nabi Sulaiman nggak puas lah, kurang lebihnya begitu, ya. Kemudian akhirnya, ya, berkatalah Asif bin Barkhiyah, angkat tangan dia, qala allazi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang mendapatkan ilmu dari Alkitab, ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, ya. Aku akan memindahkannya sebelum matamu berkedip. Tring, langsung pindah. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur ataukah aku kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang melakukannya bukan nabi,
belum Nabi Sulaiman begitu ya. Ini baru muridnya ya yang sukses menjalankan ilmu keajaiban ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa ilmu ini? Untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Bahkan kita baca berulang-ulang ya. Kalau Anda sering membaca Al-Qur'an, ini kan sering ketemu nih ya. Kemudian ketemu lagi kisah ini, berjumpa lagi dengan kisah ini, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Hanya untuk menambah keimanan? Hanya untuk menambah keyakinan? Tidak. Untuk dipraktekkan ya. Sekali lagi, untuk dipraktekkan. Jadi Anda pun yang menonton video YouTube ini, yang mempelajari ilmu magnet rezeki, insya Allah bisa melakukannya ya. Nah, inilah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki. Dulunya saya ingin menyebut ini sebagai mihrab rezeki. Karena dalilnya tadi ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa.